Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2899. Saat Ryan kembali bersama Clanstow, ia mengambil kesempatan untuk bertanya. Senior Clanstow, kompetisi apa ini? Apakah bakat kita sudah diperiksa? Bakat sudah diperiksa. Kebingungan Clanstow terlihat jelas. Apakah ada hal seperti itu di tempat asalmu? Ryan terkejut. Bahkan di pemukiman paling terpencil di alam Vanalisan Universe, pemeriksaan bakat adalah hal yang biasa. Kenapa mereka tidak memilikinya di sini? Kurang lebih. Mereka memeriksa siapa yang bisa berlari paling jauh atau siapa yang bisa mengangkat beban terberat, hal-hal seperti itu. Mereka bilang itu untuk memeriksa bakat. Jelas, Ryan tidak menyebutkan tentang talent checking orb. Siapa yang tahu kalau bola-bola itu hanya berasal dari alam semesta lisan. Membicarakannya mungkin hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, jadi dia mencari alasan itu. Oh, Clanstow mengangguk. Pada hari kompetisi, kalian akan diperiksa untuk hal-hal seperti itu. Kurasa itu termasuk pemeriksaan bakat. Bagaimanapun, kompetisi ini sesederhana itu. Hanya perkelahian singkat antara anak-anak seusia. Ini murni ujian kekuatan dan tidak ada yang lain. Kita butuh prajurit yang kuat untuk membantu melindungi desa jika terjadi sesuatu yang salah. 2 batu disediakan untuk wanita, sementara 2 lagi disediakan untuk pria, jadi sebaiknya kau dan saudaramu mengerahkan seluruh kemampuanmu. Ryan merenung sejenak dan berkata, bagaimana kau memutuskan siapa yang akan mengambil batu itu pada akhirnya? Lagi pula, anak berusia 12 tahun jelas lebih kuat daripada anak berusia 8 tahun. Itu bahkan bukan kompetisi. Itu diputuskan oleh kepala desa, jawab Clanstow. Kita akan mengadakan perkelahian antar anak-anak seusia, dan kemudian kepala desa akan menentukan pemenang dari setiap kategori usia. Sederhananya, Anda harus membuatnya terkesan, bukan hanya menang. Oh, Ryan mengangguk, puas. Satu-satunya masalah adalah jika kepala desa menjadi bias terhadap anak-anak di desanya. Jika itu terjadi, mereka harus mencari cara lain. Bagaimanapun, langkah selanjutnya sudah jelas. Baiklah, saya akan bertarung, kata Rowan. Tidak mungkin. Namun, Ryan langsung menolak gagasan itu. Kau tidak tahu bagaimana menahan diri. Kau akan berakhir menakut-nakuti anak-anak dan orang tua sendiri. Serahkan saja padaku. Aku tidak akan menyakiti mereka terlalu parah. Baiklah. Rowan tidak keberatan. Lagi pula, dia tidak ingin berkelahi dengan anak-anak. Selama minggu-minggu berikutnya, Ryan dan Rowan membantu Clanstow, Titia, dan mengenal penduduk desa. Nah, Rowan hanya membantu pekerjaan. Orang yang berbicara adalah Ryan, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Pengalaman bertahun-tahun sangat membantu dalam skenario ini. Ryan sedang berjalan-jalan di desa suatu hari ketika tiba-tiba, ia melihat bayangan besar yang menutupi desa. Ia segera melihat ke arah langit sebagai tanggapan. Di sana, ia melihat sebuah pesawat udara turun. Ryan tidak lagi memiliki kultivasi, jadi ia tidak dapat meningkatkan penglihatannya. Namun, ia terkejut bagaimana pesawat itu sama sekali tidak mengeluarkan suara meskipun ia dapat melihat gelombang energi spiritual yang ditimbulkannya. Tidak terlalu buruk. Seorang pembudidaya melompat dari kapal dan segera terbang turun, memasuki rumah kepala desa beberapa saat kemudian. Ia tidak tinggal di sana selama lebih dari 10 detik sebelum melesat keluar lagi, kembali ke pesawat udara. Pesawat udara itu kemudian berangkat secepat kedatangannya. Penduduk sekitar tampak tidak terkejut, jadi itu mungkin kejadian biasa. Senior Clanstow, Ryan berbicara dengan ekspresi bersemangat. Ya, Clanstow mengangguk sambil tersenyum. Mereka datang untuk mengantarkan batu Werdelem. Siapa mereka? Tanya Rowan dari samping. Dia bukan seorang master formasi, tetapi dia bisa melihat bahwa pesawat itu cukup canggih. Apakah kamu ingat ketika aku bercerita tentang rumah kita? Clanstow bertanya balik sebagai tanggapan. Si kembar bertanya tentang tempat tinggal mereka. Mereka tinggal di wilayah bernama Travil, dan desa mereka terletak di barat daya, cukup jauh dari pusat wilayah tersebut. Ya, kami tinggal di wilayah Travil. Tepat sekali, Clanstow mengangguk puas. Wilayah Travil diperintah oleh klan Gondel. Itu adalah pesawat udara dari klan yang sama. Ingat, jika kau melihat seseorang mengenakan pakaian yang mirip dengan pria yang datang dari langit itu, jangan membuat masalah pada orang itu.
Mengerti. Si kembar sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, jadi mereka setuju saja. Bagaimanapun, baik Ryan maupun Rowan tidak berencana untuk tinggal lebih lama, jadi tidak masalah apakah mereka tahu lebih banyak atau tidak. Ayo pulang, Clanstow menyerah pada apa yang ingin dia lakukan di sini dan berbalik. Besok, Didi pasti akan memanggil semua anak di desa untuk bertarung memperebutkan batu Werdelem. Aku sudah berbicara dengannya, jadi kamu juga bisa berpartisipasi. Sekarang, ayo kembali dan beristirahat. Baik Ryan maupun Rowan tidak punya keluhan. Benar saja, panggilan itu datang keesokan paginya. Ryan dan Rowan sudah menunggu bersama Clanstow, yang akan bertanggung jawab atas si kembar. Pagi itu, semua orang berkumpul di lapangan terbuka, dengan Didi mengawasi kerumunan. Namun, ada hal lain yang menarik perhatian Ryan dan Rowan. Di tengah lapangan, ada kristal hijau yang mengambang, mirip dengan yang ada di tubuh Clanstow, tidak berfungsi. Hanya saja kristal itu jauh lebih besar. Senior Clanstow, kristal apa yang ada di tengah itu? Kristal. Clanstow melihat ke arah yang ditunjuk Ryan, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Kristal apa? Ryan dan Rowan terkejut. Kristal itu sangat mencolok, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Oh, maaf. Itu hanya seekor burung. Hehehe, sekarang sudah hilang. Ryan hanya bisa berpura-pura salah. Clanstow bertanya-tanya bagaimana Ryan bisa salah mengira kristal sebagai burung, padahal itu tidak penting. Fokus saja pada pertarungan. Aku tidak akan bertarung, Rowan berdiri di samping. Kau tidak akan melakukannya. Clanstow terkejut. Kau yakin? Itu tidak wajib, tetapi kau harus menunggu 6 bulan hingga kau bisa mencoba lagi. Aku baik-baik saja, Rowan hanya mengangguk. Ryan menepuk bahunya. Kakakku dan aku memutuskan bahwa aku harus mengikuti ujian sendirian. Dia akan menonton dari luar, dan jika aku kalah, dia bisa melihat mengapa itu terjadi, dan kita bisa menemukan solusinya. Rencana untuk waktu berikutnya. Hahaha. Clanstow tak kuasa menahan tawa. Kau terlalu banyak berpikir. Pokoknya, itu terserah padamu. Dia tidak begitu yakin Ryan atau Rowan akan menang, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Akhirnya, perkelahian pun dimulai. Kelompok termuda adalah yang pertama, terdiri dari anak-anak berusia 5 tahun. Baik Ryan maupun Rowan tidak terlalu memperhatikan perkelahian itu. Mereka hanya melihat kristal yang melayang di atas lapangan. Setiap kali seorang anak memenangkan perkelahian, kristal itu akan bersinar sesaat, dan sedikit energi keluar dari dalam kristal sebelum memasuki area kemenangan. Tubuh anak-anak. Bagaimana menurutmu? Tanya Rowan. Ryan melihatnya dengan sedikit kebingungan. Sulit untuk mengatakan kapan kita tidak dapat menggunakan indera surgawi atau indera spiritual. Namun, saya pikir Clanstow salah tentang satu hal. Bukan ketua yang memutuskan siapa yang akan menerima kristal. Sebaliknya, kemungkinan besar kristal tak kasat mata ini. Didi hanya mengumumkan pemenang di akhir sesuai dengan apa yang diputuskan oleh kristal. Benar, Rowan setuju. Dan, kalau saya tidak salah, begitulah cara mereka menguji bakat di sini. Adalah mungkin. Ryan dapat melihat perbedaan intensitas cahaya yang keluar dari kristal setiap kali seorang anak memenangkan perkelahian. Di sisi lain, Rowan memperhatikan ekspresi Didi. Didi tidak bisa menyembunyikan emosinya dari Rowan. Setiap kali kristal itu bersinar lebih terang, Didi menunjukkan beberapa reaksi samar kegembiraan yang tidak luput dari pandangan Rowan. Pertarungan berdasarkan usia berlanjut hingga sore hari. Akhirnya, mereka yang berusia 12 tahun dipanggil. Ryan melangkah ke arena. Bab 2900. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun lainnya memasuki arena bersamanya, tampak terkejut. Hei, sudah jadi kamu, Ryan. Kegembiraan. Hai Foster, jangan menahan diri. Teman harus memberikan yang terbaik, jangan dendam. Ryan berbicara dengan penuh semangat. Berminggu-minggu berbicara dengan penduduk desa membuat Ryan mendapatkan banyak teman baru yang seusia dengannya. Tentu saja, Foster mengangguk dan mengambil posisi bertarung. Tidak ada perasaan kesal saat aku menang. Hahaha, Ryan tertawa dan ikut mengambil posisi. Tidak ada senjata, jadi tidak perlu ada hakim. Satu-satunya aturan adalah Anda harus berhenti saat lawan Anda menyentuh tanah. Sesederhana itu. Foster berlari ke depan dan meninju, dengan mudah mengenai wajah Ryan dan memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, dia tidak jatuh. Foster tertawa dan mencoba lagi,
walaupun kali ini Ryan mengelak dan menendang perutnya, nyaris saja. Ayo Foster, ayo. Ryan, jangan menyerah. Ryan cukup terkejut. Dia jelas menahan diri, tetapi bahkan tanpa seorang kultivator pun, Foster jauh lebih kuat daripada anak-anak di suku Varen, tempat Ryan dan Rowan dilahirkan. Anak-anak berusia 12 tahun saat itu pasti sudah berada di tahap kedua atau ketiga alam transformasi tubuh. Namun, Foster lebih kuat tanpa kultivasi apapun, dan itu bukan hanya sedikit. Bisakah kau melihatnya? Ryan berkata sambil berpura-pura bertengkar hebat dengan Foster. Rowan jelas mengangguk. Dia tidak memiliki kultivasi, tetapi dia seharusnya sekuat ahli alam pengumpulan energi tahap awal di suku Varen kita. Dan ini hanyalah desa yang terlupakan di antah berantah di dunia fana. Cukup mengesankan. Setelah bertarung selama 1 menit, Ryan akhirnya melancarkan pukulan yang menjatuhkan Foster ke tanah. Ia berpura-pura terengah-engah dan mengulurkan tangannya ke depan. Pertarungan yang bagus, Foster. Kau kuat. Foster terbatuk dan menerima bantuan Ryan untuk berdiri. Wah, tidak percaya aku kalah darimu, tapi aku hampir mengalahkanmu juga. Hahaha, Ryan tertawa. Semoga lebih beruntung lain kali. Ryan dan Rowan kemudian melirik kristal hijau yang hanya bisa dilihat oleh mereka dan kepala desa. Namun, kristal itu sama sekali tidak bereaksi, yang membuat si kembar terkejut. Aneh, apakah dia menolakku? Ryan bertanya-tanya. Cobalah untuk menyelesaikan pertarungan lebih cepat kali ini, pinta Rowan. Dalam pertarungan berikutnya, Ryan mengalahkan lawannya dalam waktu sekitar 30 detik, lebih cepat daripada anak-anak lain di arena lainnya. Namun, kristal itu tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Itu tidak bagus, komentar Rowan. Didi tampaknya tidak tertarik padamu karena kristal itu tidak bersinar saat kau menang. Kalau begitu, ini jelas merupakan pemeriksaan bakat, komentar Ryan kembali. Tidak juga, Rowan menggelengkan kepalanya. Aku memperhatikan energi yang memasuki tubuh anak-anak lain yang menang. Kurasa ini lebih tentang kecocokan. Kristal itu menggunakan pertarungan untuk memeriksa kecocokan dengan kristal Werdelem. Itu juga mungkin. Ryan tidak menyangkal kemungkinan itu. Tapi ini juga tidak baik. Kalau aku tidak membuat kristal itu menerimaku, Didi tidak akan memberiku kristal bahkan jika aku yang terakhir bertahan. Rowan merenung sejenak. Jangan menahan diri lagi. Tunjukkan saja kekuatan bahwa dia akan terpaksa memilihmu bahkan jika kristal yang melayang di atas arena tidak bersinar dengan kemenanganmu. Bukankah itu terlalu mencurigakan? Ryan bertanya balik, khawatir. Jika Anda punya ide yang lebih baik, saya siap mendengarkan, Rowan mengangkat bahu sebagai jawaban. Ryan menghela napas dan mengangguk pada akhirnya. Ryan, kali ini tidak akan mudah. Seorang anak bernama Dorio dengan cepat menyerbu ke arah Ryan. Tidak diragukan lagi, dia jauh lebih kuat daripada anak-anak sebelumnya. Ryan merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia berjalan perlahan ke arah Dorio dengan kedua tangan di punggungnya. Ketika Dorio meninju, Ryan dengan mudah menghindar. Yang terjadi selanjutnya adalah seorang anak yang meninju dan menendang udara sementara Ryan menghindari semuanya dengan mudah. Pada akhirnya, Ryan membiarkan kakinya di posisi yang benar, membuat Dorio tersandung dan jatuh dengan wajah di tanah setelah dia mencoba meninju lagi. Pertunjukan itu jelas menarik perhatian banyak orang. Benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat selama ini. Dalam pertarungan berikutnya, Ryan mengubah pendekatannya. Dialah yang menyerang ke depan. Anak itu mencoba memukul Ryan saat mereka hampir saling mendekat. Namun, Ryan menangkis tinju itu dengan satu tangan sementara dia memukul dengan tangan lainnya, memberikan pukulan keras ke perut anak itu dan memaksanya untuk berlutut. Kemenangan lainnya dan hanya butuh waktu 2 detik. Aku merasa seperti Roa maksudku, seorang pengganggu. Rowan mendengus tetapi tidak mengatakan apapun. Itu memang metodenya, dan dia tidak menyesalinya. Pada akhirnya, Ryan mencapai babak final, tetapi anak yang satunya hanya gemetar ketakutan. Semua orang melihat Ryan bertarung sejauh ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ryan, kamu terlalu kuat, Larson, lawannya di final, mengeluh. Maaf, tapi, hei, aku akan mengajari kalian nanti. Bagaimana? Ryan bertanya balik sambil tersenyum. Benarkah? Suasana hati Larson langsung membaik. Kau berjanji. Ryan tersenyum tipis dan segera mengakhiri pertarungan lagi. Larson juga bukan tandingannya. Saat ini,
Tidak ada satu mata pun yang tidak fokus pada Ryan dan kehebatan bertarungnya. Namun, pada saat ini, kristal hijau itu akhirnya menunjukkan reaksi. Kristal itu mulai bersinar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga tidak dapat disembunyikan lagi dari pandangan semua orang. Setelah itu, energi yang sama keluar darinya dan memasuki tubuh Ryan. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang pernah dialami anak-anak sebelumnya. Rowan melirik Didi, yang bahkan tidak bisa berpura-pura lagi. Kegembiraan di wajah Didi terlihat jelas oleh siapapun. Hanya saja semua orang masih bingung tentang cahaya apa itu. Asterisk pin. Asterisk. Koneksi Werdelem terdeteksi. Parameter baru telah disediakan. Menunggu akuisisi Werdelem Stone. Yah, sepertinya kita tidak perlu membuat Didi terkesan pada akhirnya. Ryan berbicara melalui telepon mereka. Koneksi. Bab 2901. Minggir, minggir. Didi berjalan melewati kerumunan, mendorong semua orang ke samping untuk sampai ke tempat Ryan berada. Akhirnya, dia menepuk kepala Ryan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Benar-benar penampilan yang luar biasa, Ryan. Aku sempat ragu ketika Clanstow datang untuk memintamu bergabung dalam pertarungan, tetapi kamu sama sekali tidak mengecewakan. Ryan sedikit terkejut dengan hal itu. Melihat gerakannya sendiri, orang akan merasa sulit untuk percaya bahwa dia hanyalah anak yang tersesat. Ryan mengira Didi setidaknya akan menunjukkan sedikit kecurigaan. Namun, Didi lebih bahagia dari sebelumnya. Tentu saja, Ryan bukanlah orang bodoh. Itu pasti karena reaksi kuat yang dia dapatkan dari kristal tak terlihat di atas lapangan. Terima kasih, Ketua Didi. Kuharap aku berhasil melakukan cukup banyak hal untuk mendapatkan batu Werdelem. Didi mengangguk dan menatap Clanstow di tengah kerumunan. Clanstow, kau melakukan hal yang benar dengan menyelamatkan anak ini dan saudaranya. Mereka akan menjadi aset besar bagi desa kita di masa depan. Ryan di sini akan mendapatkan batu Werdelem terlepas dari hasil kompetisi usia lainnya. Clanstow ikut tertawa, mengangguk setuju. Hahaha, tapi tentu saja, dia tahu cara bertarung lebih baik daripada anak-anak lainnya. Clanstow dan yang lainnya tidak dapat melihat kristal di atas lapangan, jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan keputusan Didi. Ada beberapa mata yang curiga, tetapi tidak ada yang akan menentang kata-kata Didi. Selain itu, Ryan benar-benar bertarung dengan sangat hebat. Bahkan beberapa ahli alam pengumpulan energi yang menonton tidak tahu apakah mereka dapat mengalahkan Ryan setelah apa yang mereka lihat. Ryan membungkuk pada Didi lalu berjalan ke arah anak yang baru saja dikalahkannya. Larson, kamu juga masuk ke babak final, jangan lupakan itu. Besok, aku akan mengajarimu dan yang lainnya cara berlatih agar kamu bisa tampil hebat saat batu berikutnya tiba. Larson perlahan bangkit dan mengangguk. Kau sudah mengatakannya. Aku akan mengunjungimu besok pagi, atau setelah rasa sakitnya hilang. Didi melihat itu dan merasa lebih puas. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak meragukan asal-usul Ryan. Rasanya seperti Ryan datang ke desanya hanya agar Ryan bisa mendapatkan batu yang mudah. Meskipun demikian, hasil yang dia lihat dari kristal itu sepadan. Tidak mungkin klan Gondel akan mengabaikan bakatnya. Terlepas dari apakah dia datang dengan niat mendapatkan batu yang mudah, faktanya desaku akan mendapatkan hadiah besar karena menemukan anak seperti itu di peringkat kami. Tidak masalah apakah dia pergi nanti atau tidak, pikir Didi dalam hati. Ketika orang-orang di sekitar mempertanyakan tentang cahaya tadi setelah pertarungan Ryan, Didi hanya berkomentar bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hal itu. Dia ingin membuat pertarungan itu lebih menarik. Mengenai apakah orang-orang percaya atau tidak, itu tidak penting. Di pusat wilayah Travil, orang akan menemukan tempat tinggal dan istana klan Gondel. Mereka adalah perwakilan Werdelem di tempat ini dan bertanggung jawab langsung kepada penguasa negara Rivia. Adapun negara Rivia, itu juga merupakan bawahan kekaisaran Werdelem. Di dalam ruangan besar di dalam klan Gondel, orang bisa menemukan ratusan kultivator sedang menonton berbagai layar yang menampilkan informasi tanpa henti. Jika Ryan ada di sini, dia pasti akan mengenali semua itu sebagai peralatan pembentukan sirkuit, meskipun jauh lebih canggih daripada yang dia lihat sejauh ini. Salah satu kultivator itu sedang menonton layarnya sendiri ketika tiba-tiba, layarnya menunjukkan beberapa kata yang mengejutkannya. Oh, bakat level 3, sudah yang ke-7 semester ini. Coba kita lihat, di mana,
Desa Sansam. Mereka hanya memiliki beberapa ribu penduduk. Hehe, mereka benar-benar menggunakan keberuntungan 1000 tahun berikutnya untuk melahirkan anak seperti itu. Setelah itu, ia menekan beberapa tombol dan memasukkan beberapa informasi ke terminal di depannya. Akhirnya, ia mengubah layar dan terus mencari informasi di tempat lain, berharap menemukan orang yang mirip. Ia akan mendapat bonus jika berhasil. Kembali di desa Sansam, pertarungan berlanjut setelah kemenangan Ryan. Seleksi pemegang batu Werdelem dapat dilakukan hingga usia 15 tahun, jadi ada 3 kelompok pemuda dan pemudi lainnya yang akan bertarung untuk mereka. Saat matahari mulai terbenam, pertarungan terakhir berakhir, dan Didi keluar sekali lagi untuk memberikan keputusannya berdasarkan apa yang dilihatnya. Sebenarnya, dia tidak memilih siapapun. Itu semua berdasarkan reaksi kristal hijau di atas lapangan. Semua orang melakukannya dengan baik. Saya dapat melihat bahwa kalian semua berlatih keras, dan tingkat pertarungan secara keseluruhan cukup bagus. Nah, bagi yang tidak terpilih kali ini, jangan menyerah. Selalu ada semester berikutnya. Ia melanjutkan. Bagi mereka yang akan berusia 16 tahun sebelum batu berikutnya tiba, kalian tetaplah anggota penting desa kami. Kalian tidak kalah pentingnya dari pemegang batu Werdelem manapun. Saya harap kalian semua akan saling mendukung. Sekarang, hasilnya. Ryan Lark, berusia 12 tahun, mengambil salah satu batu untuk para pria. Kalisto Rerge, berusia 9 tahun, mengambil salah satu batu untuk para pria. Polly Lavadio, berusia 10 tahun, mengambil salah satu batu untuk para wanita. Cassandra A. Jixin, berusia 7 tahun, mendapat salah satu batu untuk para wanita. Ryan dan Roan tidak terkejut dengan pilihan tersebut. Dengan mengamati kristal hijau yang mengambang dan energi yang dilepaskannya, mereka tahu betul siapa yang akan dipilih Didi, dan itu terbukti benar. Didi kemudian mengeluarkan batu-batu itu. Para pemenang dan keluarga mereka dapat ikut dengan saya ke tempat tinggal saya. Sekarang kita akan memasukkan batu-batu itu ke dalam tubuh kalian. Setelah ini, kalian semua akan dapat berkultivasi, seperti para pejuang lain di desa kami. Terima kasih, semuanya, telah menyaksikan acara hari ini. Pokoknya, anak-anak, ikuti saya. Bab 2902. Clanstow mengikuti Ryan dengan Roan di belakang. Keluarga dari 3 pemenang lainnya melakukan hal yang sama, mereka semua pergi ke kediaman Didi. Dalam perjalanan, Ryan melanjutkan percakapannya dengan Roan melalui koneksi mereka. Aku berpikir, jika kau membutuhkan batu-batu ini untuk bercocok tanam, bukankah itu juga berarti Kekaisaran Werdelem memiliki kendali penuh atas bawahannya? Tanya Ryan. Mungkin, Roan juga memikirkannya. Tidak sulit untuk dipahami. Karena batu-batu itu diberikan oleh Kekaisaran Werdelem dan hanya dengan itu seseorang dapat berkultivasi, ada kemungkinan Kekaisaran Werdelem dapat memutus hubungan seseorang dengan energi kultivasi dunia. Itu akan menjadi jenis kendali utama yang mencegah kemungkinan pemberontakan. Aku ingin tahu apa yang akan kita lakukan jika kita terputus dari sistem kultivasi dunia, komentar Ryan. Infus ini juga tampak mencurigakan. Namun, Roan tidak terlalu khawatir. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Yang kita butuhkan hanyalah memiliki akses ke energi spiritual untuk berkultivasi. Dengan jiwa alam keilahian puncak kita dapat bangkit dengan sangat cepat. Lebih baik lagi, jika aku berhasil menemukan barang yang tepat, aku dapat meramu pil penghancur kekosongan. Jangan lupa bahwa Roan sekarang adalah salah satu alkemis terbaik, jika bukan yang terbaik, di alam semesta lisan. Sangat mudah untuk meramu pil penghancur kekosongan dengan pengetahuannya. Tentu, kurangnya bengkel alkemis dan peralatan di dalamnya akan menyebabkan pil tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah. Namun, itu tidak masalah. Baik Ryan maupun Roan tidak perlu khawatir tentang efek samping karena mereka pernah ke alam tersebut sebelumnya. Masalah utama dari pil penghancur kekosongan adalah kurangnya pengetahuan tentang alam sebelum pil itu. Mereka yang menggunakan pil tersebut akan kesulitan menyamai siapapun yang berhasil mencapai alam itu melalui usaha mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka juga tidak akan pernah sebaik itu. Itulah sebabnya Roan tidak pernah mengizinkan murid, keluarga, atau anggota sekte manapun untuk menggunakan pil itu. Jika Roan harus menyebutkan kerugian terbesar dari pil penghancur kekosongan, itu adalah fakta bahwa pil itu membuat kultivator melewatkan tantangan terobosan alam transformasi jiwa.
Ketika seorang kultivator harus berpindah dari alam jiwa baru lahir ke alam transformasi jiwa, energi kultivasi bukanlah hal yang penting. Itu semua tentang menemukan jalan seseorang. Hanya setelah menemukan jalan itu, alam transformasi jiwa akan terbuka untuk semua orang. Melewatkan langkah ini dengan pil itu jelas berbahaya karena kultivator mungkin tidak akan pernah menemukannya pada akhirnya. Benar, pil penghancur kekosongan. Aku benar-benar lupa soal itu. Ryan langsung bersemangat. Dia benar-benar tidak suka ide berkultivasi sampai ke alam dewa lagi. Langsung ke alam penghancur kekosongan adalah pilihan terbaik. Meskipun si kembar tidak akan menghabiskan waktu 1/100 kali pun untuk melakukannya lagi, itu tetap akan memakan waktu bertahun-tahun. Katakan, Ryan melanjutkan, apa sebenarnya yang ingin kita capai di sini saat ini? Rowan mendengus. Tidak ada. Yang akan kita lakukan adalah kembali ke alam semesta lisan. Sisanya tidak penting. Kita telah menyelamatkan alam semesta sialan itu, jadi apalagi yang bisa diminta dari kita? Aku tidak peduli tentang hal lain. Senang mendengar kita sepakat untuk pertama kalinya, Ryan tersenyum saat mendengarnya. Di kediaman itu, ada formasi di ruangan terpisah. Ryan jelas memperhatikannya. Berbeda dari desa lainnya, yang tampaknya terjebak di abad pertengahan, formasi di sini cukup maju. Aku bisa mengenali rune konvergensi dan rune sirkuit, dan bahkan ada rune untuk transmisi sinyal, meskipun sangat berbeda dari yang kubuat dengan yang lain di lisan. Didi jelas tidak mendengar Ryan, jadi dia melanjutkan saja prosedurnya. Siapa yang mau duluan? Urutannya tidak penting. Ryan dan Rowan sudah memutuskan untuk tidak menjadi yang pertama, jadi Ryan mundur. Ryan bukan dari alam semesta ini, jadi mungkin akan ada beberapa masalah saat dia masuk ke dalam. Lebih baik mengamati terlebih dahulu. Kalisto, bocah lelaki berusia 9 tahun, adalah orang pertama yang memasuki formasi tersebut. Seketika, formasi tersebut aktif dan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Batu werdelem yang dipegangnya tiba-tiba melesat dari tangannya dan menyentuh lokasi di mana dantiannya akan berada di masa depan. Kalisto tampaknya tidak bisa bergerak, tetapi itu tidak menjadi masalah dalam prosesnya. Batu itu perlahan-lahan meresap ke dalam kulitnya saat keduanya menyatu dengan sempurna. Pada akhirnya, seperti halnya Clensto, batu dan anak laki-laki itu tampak menyatu. Batu itu sama sekali tidak tampak seperti benda asing. Kalisto akhirnya dilepaskan. Ia segera berlari kembali ke ayahnya, yang tampak sangat bahagia untuknya. Dua anak berikutnya, dua wanita, menjalani proses yang sama tanpa ada perbedaan. Namun, Ryan dan Rowan menyadari batu yang digunakan untuk dua gadis kecil itu sedikit berbeda dari batu yang digunakan Kalisto. Sepertinya gender penting dalam hal ini, komentar Ryan. Apakah kau melihat sesuatu yang salah? Rowan bertanya pada Ryan, yang tahu lebih banyak tentang formasi daripada dirinya sendiri. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, aku akan mencobanya. Ryan memasuki formasi dan kemudian menerima batu werdelem dari Didi. Begitu dia menyentuhnya. Pin. Werdelem Stone diperoleh. Menyalin properti. Menambahkan parameter yang diterima sebelumnya, selesai. Tuan rumah sekarang dapat membuang batu tersebut. Ryan dan Rowan segera merasakan energi spiritual dunia bereaksi terhadap kehadiran mereka. Tidak diragukan lagi, mereka dapat menyerap energi spiritual lingkungan jika mereka mau. Adapun batu di tangan Ryan, itu tidak berguna. Namun, formasi itu tetap aktif. Batu itu meninggalkan tangan Ryan, mencoba memasuki kulitnya seperti yang dilakukannya pada anak-anak lainnya. Namun, sekarang Ryan memiliki akses ke energi spiritual, ia dapat memblokirnya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku membiarkannya menyatu dengan tubuhku? Rowan merenung sejenak. Akan menjadi hal yang buruk jika orang lain tahu kamu bisa berkultivasi tanpanya. Perhatikan saja apakah itu bisa menimbulkan bahaya. Jika tidak, biarkan saja. Baiklah. Ryan setuju dan membiarkan batu itu meresap ke dalam tubuhnya. Koneksi asing mencoba mengakses jiwa. Sinyal telah ditransfer. Jiwa inang telah dilindungi. Boneka dibuat. Koneksi asing terhubung ke boneka. Si kembar pasti berbohong jika mereka mengatakan tidak menduga hal seperti ini akan terjadi. Tentu saja, semuanya tidak sesederhana itu. Ini bukan pertama kalinya boneka sistem itu digunakan. Boneka itu dapat menciptakan jiwa palsu untuk bertindak sebagai jiwa asli bagi si kembar.
Terakhir kali boneka itu digunakan adalah dengan kontrak pengikatan jiwa ketika si kembar pertama kali sampai di alam para dewa. Momen lainnya adalah perjanjian jiwa pertama dengan Beelzebub, yang ditipu Roan dan membuat Beelzebub terkunci di alam dimensi permata jiwa selama bertahun-tahun. Namun, dengan perlindungan sistem, Ryan membiarkan batu itu memasuki tubuhnya dan bersarang di tempat yang sama seperti yang dilakukan anak-anak lainnya. Ia juga mengumpulkan sedikit elemen cahaya dan mengisolasinya, untuk berjaga-jaga jika ia perlu mengeluarkannya di suatu saat. Bagi siapapun yang menonton dari luar, prosesnya berjalan lancar, meskipun butuh waktu lebih lama dari biasanya. Selamat, Didi tampak sangat senang. Kalian sekarang adalah prajurit yang mampu berkultivasi. Pastikan untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Bab 2903. Setelah beberapa saat, Didi mengizinkan semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun, tepat saat Clenstow hendak pergi bersama Ryan dan Roan, ia memanggil mereka. Sebentar, aku perlu bicara denganmu, Clenstow. Clenstow bingung namun mengangguk. Ryan dan Roan jelas tinggal bersamanya karena kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan mereka berdua. Di ruang tamu kediaman Didi, Didi mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Clenstow. Clenstow, bakat Ryan jauh melampaui imajinasiku. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan melindunginya setelah mereka tersesat, jadi sekarang dia dianggap sebagai bagian dari desa Sansam kita. Clenstow menepuk kepala Ryan dan tersenyum pada Didi. Terima kasih, Ketua. Aku tidak mengajari Ryan apapun. Sepertinya dia belajar melawan di rumahnya sendiri. Aku pernah melihat Ryan dan Roan bertarung satu sama lain di dekat sungai dekat rumahku. Roan tampaknya tidak lebih lemah, hanya agar kau tahu. Tunggu, benarkah? Didi menatap Roan, terkejut dan bahkan lebih bersemangat. Tunggu sebentar, dia segera meninggalkan ruangan dan kembali beberapa menit kemudian. Clenstow tidak dapat melihatnya, tetapi Didi membawa kristal hijau yang sama yang muncul di atas arena selama kompetisi. Tidak hanya itu, tetapi anak lain, seseorang di tahap kedua alam transformasi tubuh, juga bersamanya. Roan, benar, tolong bantu aku. Ini keponakanku, Julius. Bisakah kau bertanding sebentar dengannya? Ryan menatap Roan setelah mendengar permintaan itu. Terserah padamu. Kau bisa berpura-pura lemah, atau kau bisa mencoba mendapatkan batu lain. Seperti yang kau katakan sebelumnya, Didi kemungkinan besar masih menyimpan beberapa batu Werdelem sebagai cadangan jika ia membutuhkannya. Roan merenung sejenak. Ia memang berencana untuk tetap berada dalam bayang-bayang dan membiarkan Ryan menjadi pusat perhatian. Namun, sekali lagi, bukanlah ide yang baik untuk menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan energi spiritual tanpa batu Werdelem di tubuhnya. Terserah. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Baiklah, Roan mengangguk, masih dengan ekspresi apatisnya. Didi tampak puas. Kamu bisa bertarung di sini. Jangan khawatir tentang perabotan atau apapun. Paman, Julius tak dapat menahan perasaannya. Dia lebih muda dariku dan belum berkultivasi. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Didi mengangguk. Jangan khawatir. Aku tidak butuh dia untuk menang melawanmu. Aku hanya perlu melihat apa yang bisa dia lakukan. Jangan menahan diri, mengerti? Julius sempat ragu, tetapi Didi adalah kepala desa, jadi dia hanya bisa setuju. Baiklah. Didi menggunakan energi spiritualnya untuk mendorong semua perabotan menjauh dari tengah ruangan. Baiklah, kamu bisa mulai. Asteris bang, pow, zush, tabrakan. Ryan melihat itu dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Roan melirik Julius, yang sudah tak sadarkan diri di tanah. Dia masih hidup dan tidak mengalami kerusakan permanen. Jika ini bukan halangan, aku tidak tahu apa itu. Mulut Didi dan Clenstow ternganga lebar. Jika penampilan Ryan sudah mengesankan, penampilan Roan benar-benar menggelikan. Didi segera menggunakan energi spiritualnya untuk menolong Julius. Julius memang tidak sadarkan diri, tetapi Didi dapat melihat dengan energi spiritualnya bahwa Julius tidak dalam bahaya. Hanya saja, pukulannya cukup keras. Apakah ini cukup? Roan akhirnya bertanya. Didi menatap Roan. Namun, sesaat kemudian, kristal hijau itu bersinar lagi, dan sama kuatnya seperti saat bersinar untuk Ryan. Clenstow tidak tahu apa yang terjadi atau dari mana cahaya itu berasal, tetapi Didi benar-benar mengerti. Sudah cukup, sudah cukup. Hahaha. Seseorang,
Kemarilah dan bawa pergi keponakanku, pinta Didi, dan salah satu bawahannya pergi membawa tubuh Julius yang tak sadarkan diri beberapa saat kemudian. Setelah itu, Didi menggunakan energi spiritualnya untuk mengembalikan perabotan ke tempatnya semula. Tidak ada yang rusak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sejak awal. Semua orang duduk lagi, dan Didi mulai berbicara. Clanstow, jangan buang waktu bertanya tentang cahaya. Itu sesuatu yang berhubungan dengan klan Gondel. Aku tidak bisa membicarakannya. Clanstow menarik napas dalam-dalam dan dingin. Gondel klan? Iya, aku mengerti, ketua. Didi tersenyum. Dia berteman dengan Clanstow, jadi itu sangat membantu. Ngomong-ngomong, Rowan, aku juga akan memberimu batu Werdelem. Sudah jelas kau punya kemampuan untuk memasukkannya ke dalam tubuhmu. Namun, itu bukan alasan sebenarnya aku meminta kalian untuk tetap tinggal. Sebaliknya, aku perlu membicarakan apa yang akan terjadi. Ia melanjutkan, dalam beberapa hari ke depan, mungkin besok, klan Gondel akan datang menjemput Ryan dan Rowan. Hal ini belum pernah terjadi di desa Sansam kita. Alasannya adalah karena kehebatan yang mereka tunjukkan selama pertarungan. Clanstow terkejut. Mereka akan dapat bergabung dengan klan Gondel. Klan Gondel yang menguasai wilayah Trafil kita. Didi membenarkan. Ya, mereka akan melakukannya. Namun, aku perlu meminta bantuan Ryan dan Rowan. Ryan dan Rowan dapat menebak apa itu, tetapi mereka tidak mengatakan apapun, mereka hanya menunggu untuk mendengar permintaan itu. Ryan, Rowan, jika ada yang bertanya, kalian harus mengatakan bahwa kalian adalah bagian dari desa Sansam kami. Ini sangat penting. Pertama, mengatakan bahwa kalian berasal dari desa kami akan mencegah masalah bagi kalian berdua saat kalian bergabung dengan klan Gondel. Lagi pula, kalian akan terdaftar sebagai bagian dari orang-orang kami. Kedua, itu adalah cara terbaik bagi kalian berdua untuk memperoleh kekuatan sebagai pembudidaya. Clanstow menyebutkan kalian berdua ingin mencari rumah kalian, kan? Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian akan melakukan itu untuk kami? Ryan dan Rowan menatap Clanstow tepat setelahnya. Clanstow, di sisi lain, hanya tertawa dan menepuk kepala Ryan dan Rowan. Hahaha, kalian berdua tidak perlu khawatir tentangku. Akan sedikit menyedihkan jika kalian berdua pergi, terutama karena kalian telah banyak membantuku. Namun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan pedulikan aku. Lanjutkan saja dan cari rumahmu. Akhirnya, Ryan dan Rowan mengangguk. Baiklah. Bab 2894. Sejujurnya, Ryan dan Rowan akan menerima tawaran itu terlepas dari apakah Clanstow setuju atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan untuk memperoleh informasi tentang tempat ini. Desa ini terlalu terisolasi. Misalnya, Clanstow hanya tahu bahwa mereka tinggal di wilayah Trafil dan klan Gondel menguasainya. Selain itu, mereka tidak tahu banyak. Ini berita yang fantastis. Kegembiraan Didi terlihat jelas. Aku tidak akan menutup-nutupinya. Fakta bahwa desa kita telah menemukan dua individu yang menjanjikan pasti akan menguntungkan kita. Klan Gondel pasti akan memberi kita hadiah yang besar untuk ini. Asteris kilat, kilat, kilat. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pakaian Didi, yang sama sekali tidak mengejutkannya. Ia segera mengeluarkan sebuah benda. Hai, ya, ini kepala desa Sansam, Didi. Ada yang bisa saya bantu? Ryan fokus pada benda itu. Benda itu tampak sedikit mirip dengan lencana komunikasinya. Namun, alih-alih berbentuk lingkaran, benda itu lebih mirip telepon pintar berbentuk persegi panjang milik bumi. Wah, aneh kalau klan dengan pesawat udara canggih seperti yang kulihat kemarin tidak punya metode untuk berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Ya, kebetulan kami punya dua anak laki-laki yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, jawab Didi. Bagaimana kami bisa menemukan dua di antaranya? Mereka kembar, jadi kemungkinan besar mereka terlahir dengan kemampuan yang sama. Baiklah, hari ini saya akan memasukkan batu Werdelem ke dalam yang satunya. Terima kasih, Tuan, terima kasih banyak. Akhirnya, Didi menyimpan alatnya. Didi, Clanstow pernah melihat Didi menggunakan itu sebelumnya. Dia tahu siapa orang itu. Ya, Didi membenarkan. Itu klan Gondel. Mereka heran bagaimana desa kecil kita bisa melahirkan dua orang berbakat seperti Ryan dan Rowan. Untungnya, Ryan dan Rowan jelas saudara kembar, jadi itu penjelasan yang tepat, dan itu juga benar.
Didi mengalihkan perhatiannya ke Rowan. Ikutlah denganku. Mereka memintamu memasukkan batu itu ke dalam tubuhmu hari ini. Mereka juga mengatakan akan datang besok untuk membawa kalian berdua ke klan Gondel. Rowan mengangguk dan mengikuti Didi ke ruangan dengan formasi itu. Beberapa menit kemudian, Rowan juga mendapati batu Werdelem yang sama muncul di kulitnya. Nah, Ryan sekali lagi menggunakan elemen cahayanya untuk memastikan batu itu tidak benar-benar terhubung ke tubuh mereka, jadi Ryan dan Rowan bisa melepaskannya kapan saja mereka mau. Mengenai sistemnya, ia juga menggunakan boneka lain, kali ini jiwa Rowan, untuk terhubung dengan batu itu. Semuanya terjadi sangat cepat, komentar Ryan. Rowan tampaknya tidak keberatan. Semakin cepat, semakin baik. Kita mati sebelum kita bisa melihat hasil perang antara Garisan dan Lisan. Kita jelas telah membuat mereka kalah telak, tetapi kita bahkan tidak tahu apakah Garisan memutuskan untuk berunding dengan Lisan atau tidak. Kita harus segera kembali. Itu juga benar, Ryan tidak bisa tidak memikirkan Kia dan yang lainnya. Didi berbicara dengan Ryan dan Rowan selama sekitar 1 jam berikutnya dan akhirnya mengizinkan mereka pulang. Ia ingin memberikan hari terakhir ini bagi Clanstow dan si kembar untuk saling mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke rumah Clanstow, Tiaba telah menyiapkan makan malam. Di saat itulah Clanstow menceritakan seluruh kejadian hari itu. Awalnya, Tiaba senang mendengar Ryan dan Rowan juga menerima batu Werdelem. Namun, saat mendengar mereka akan diambil oleh klan Gondel, hanya air mata yang tersisa. Clanstow dan Tiaba tidak memiliki anak, jadi dia akhirnya semakin dekat dengan mereka. Rowan hanya mendesah, dan Ryan mencoba menghibur wanita itu, berjanji akan kembali berkunjung dan mungkin juga membawa kejutan. Ia melakukan hal yang sama kepada Clanstow, meskipun Clanstow hanya menganggapnya sebagai kata-kata anak-anak. Mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan si kembar. Malam itu, Ryan dan Rowan meninggalkan rumah tanpa diketahui siapapun, menjauh sedikit dari desa Sansam agar tidak menarik perhatian. Begitu mereka yakin tidak akan ada yang menemukan mereka, mereka berdua mengambil jarak dan duduk. Ayo kita mulai. Tubuh fana ini membuatku merinding, keluh Rowan. Dia sudah menjadi seorang kultivator terlalu lama untuk merasa selemah itu. Hahaha. Ryan tertawa, meskipun dia sangat memahami Rowan. Tidak seburuk itu untuk kembali ke asal-usul kita. Bagaimanapun, aku juga sudah muak dengan kehidupan manusia biasa. Ayo kita pergi. Tiba-tiba, 2 pusaran angin terbentuk di atas kepala si kembar. Energi spiritual yang sangat banyak mengalir ke dalam tubuh mereka untuk para kultivator setingkat mereka. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli alam formasi inti atau yang lebih tinggi. Asteris retak, retak, retak. Tubuh Ryan dan Rowan berubah total. Daging mereka terkoyak dan sembuh. Tulang-tulang mereka retak dan menyatu kembali dalam tarian kehancuran dan pembangunan kembali yang tiada henti. 5 menit, si kembar memasuki tahap pertama alam transformasi tubuh, penggantian darah. 10 menit, si kembar memasuki tahap kedua dari alam transformasi tubuh, peningkatan tulang. 20 menit, tahap ketiga tercapai, penguatan otot. 1 jam, 4 panggung ada di sini, pergantian organ. 2 jam, tahap kelima menjadi kenyataan, visi spiritual. Si kembar kini dapat menggunakan indera spiritual dan sedikit kekuatan jiwa. Asteris Zua. Seketika, indera spiritual si kembar menyebar lebih dari 1 kilometer, suatu prestasi yang tak terbayangkan. Bahkan seorang kultivator alam jiwa baru lahir tidak memiliki indera spiritual jarak jauh seperti itu. Si kembar mencapai jarak itu saat mereka berada di alam transformasi jiwa. Namun, mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai kultivator karena mereka belum membangun dantian mereka. Tentu saja, mereka mencapainya dengan kekuatan jiwa alam dewa tahap puncak mereka, yang ditampilkan sepenuhnya. Setelah itu, si kembar mulai membangun meridian mereka, 101, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. 6 jam setelah sesi kultivasi mereka, elemen cahaya dan gelap mulai mengalir ke tubuh mereka seperti materi yang jatuh ke lubang hitam. Dalam beberapa menit, Ryan dan Rowan selesai membangun dantian putih dan gelap mereka sekali lagi. 6 jam, hanya itu yang harus dihabiskan si kembar untuk mencapai alam pengumpulan energi. Pekerjaan berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun bagi orang lain, beberapa tidak pernah berhasil mencapai alam pengumpulan energi dalam hidup mereka. Lambat sekali, namun, baik Ryan maupun Rowan sama-sama tidak merasa senang.
Kita sangat membutuhkan batu spiritual atau batu surgawi. Rowan tersenyum dingin. Untungnya, kita punya klan Gondel yang sangat baik dan pengertian, yang bersedia membayar tagihan kita. Bab 2905. Si kembar terus menyerap lebih banyak energi spiritual sepanjang malam. Namun, itu hanya cukup untuk menstabilkan dantian mereka di tahap awal alam pengumpulan energi. Jika mereka punya waktu satu malam lagi, mereka seharusnya tidak punya masalah mencapai tahap tengah, bahkan mungkin tahap akhir. Namun, karena klan Gondel akan datang menjemput mereka, mereka harus kembali. Kembali di desa Sansam, Clensto sudah bangun dan tampak khawatir karena dia belum menemukan Ryan atau Rowan. Baru ketika si kembar kembali, dia akhirnya menghela napas lega. Kemana kamu pergi? Kupikir ada sesuatu yang terjadi. Untungnya, Tiaba belum bangun. Kalau tidak, dia akan menjadi gila. Maaf, Clensto Senior, Ryan berkata. Kami terlalu bersemangat untuk tidur, jadi kami bangun lebih awal dan mencoba memahami energi spiritual ini. Rowan mengikutinya. Benar, sungguh luar biasa. Rasanya kita punya begitu banyak kekuatan. Clensto mendesah lagi dan memutuskan untuk melupakannya. Yah, bukannya aku tidak mengerti. Aku juga gelisah saat mendapatkan batu werdelemku kembali saat aku masih kecil. Bagaimanapun, kau bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Aku akan menjelaskan kepadamu langkah selanjutnya untuk mengolah transformasi tubuh tahap pertama, tetapi pekerjaan itu akan dijelaskan dengan lebih baik oleh klan Gondel. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Clensto baru berada di tahap ketiga transformasi tubuh. Tentu saja, dia tidak memiliki indera spiritual dan tidak dapat memeriksa kultivasi si kembar. Bukan berarti itu penting. Sekarang si kembar dapat menggunakan sedikit kekuatan jiwa, mereka dapat menggunakan jiwa mereka yang kuat untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Kecuali jika ahli alam keilahian lain muncul dan memeriksanya dengan saksama, tidak seorang pun akan dapat mengetahui bahwa mereka sudah berada di alam pengumpulan energi. Tiaba bangun beberapa saat kemudian, dan kelompok itu menghabiskan pagi bersama untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba, bayangan besar yang dilihat Ryan beberapa hari lalu muncul lagi. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, itu memang pesawat udara besar dari klan Gondel yang sedang dalam perjalanan. Kultivator yang bertanggung jawab ditugaskan untuk membawa si kembar bersamanya, jadi dia berhenti di sini. Sesaat setelah berpamitan dengan Tiaba yang menangis terseduh-seduh, Clensto segera membawa si kembar kembali ke rumah Didi. Seorang kultivator berpakaian klan Gondel sudah menunggu di sana. Oh, ini mereka, Senior Finn. Pria itu bangkit dari tempat duduknya dan meminta indera spiritualnya memeriksa si kembar. Usia 12 tahun dan masih belum mulai berkultivasi. Mereka terlambat mendapatkan batu werdelem. Hampir mustahil bagi mereka untuk mengejar anak-anak yang mulai pada usia 5 atau 6 tahun. Didi, kenapa kamu baru tahu tentang bakat mereka sekarang? Itu salahku, Senior, Clensto segera menengahi. Aku tidak ingin anak-anakku menjadi prajurit karena bahaya yang ada. Namun, sebagai anak-anakku, aku juga tidak berharap mereka memiliki bakat yang luar biasa. Setelah kedua bocah nakal itu menggangguku selama berbulan-bulan, akhirnya aku mengizinkan mereka mengikuti ujian. Aku tidak tahu bahwa mereka memiliki bakat yang sangat tinggi, dan aku sangat menyesal mengetahuinya di saat yang sangat terlambat. Finn menyipitkan matanya saat melihat Ryan dan Rowan sebelum memeriksa Clensto. Baik Ryan maupun Rowan sama sekali tidak mirip Clensto. Namun, latar belakang mereka tidak penting. Yang penting adalah bakat mereka, dan sistem mereka menuduh Ryan dan Rowan sebagai talenta level 3. Baiklah, selama mereka berusaha cukup keras, mereka mungkin bisa sedikit mendukung klan Gondel di masa depan. Ayo. Senior Finn, Didi tak lupa menanyakan apa saja yang dibutuhkan desa. Finn meliriknya, tahu apa yang ingin ditanyakannya. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Finn melemparkan cincin spasial kepada Didi, sambil berkata, di dalam, kamu akan menemukan hadiah yang berhubungan dengan penemuan bakat. Di masa depan, jika Ryan dan Rowan berhasil, mereka akan diizinkan untuk memberikan dukungan kepada desamu juga jika mereka menginginkannya. Sekarang, ayo kita keluar dari sini. Aku sudah terlambat. Didi mengirimkan indera spiritualnya ke dalam cincin spasial, dan matanya berbinar. Seketika, ia membungkuk kepada Finn. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Senior Finn.
Saya berjanji akan menggunakan sumber daya ini dengan bijak. Finn tidak terlalu peduli. Dia hanya menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap Ryan dan Rowan sebelum pergi. Tanpa disadari Finn, indera spiritual Ryan dan Rowan memeriksa tubuhnya. Indera spiritual semuanya didasarkan pada energi spiritual dan, pada akhirnya, pada kekuatan jiwa. Dengan jiwa mereka yang jauh lebih kuat, Finn tidak dapat merasakannya. Core and Soul Fusion Realm, Middle Stage. Ryan melihat ke dalam tubuh pria itu. Kekaisaran Werdelem ini benar-benar hebat. Orang ini memiliki fondasi yang sangat stabil, meskipun kita berada di antah berantah di alam fana. Dia tidak kalah banyak dibandingkan dengan para pengikut kekuatan besar di alam dewa. Rowan setuju dengannya, dan dia hanya seorang pesuruh. Para tetua dan kepala klan Gondel klan ini seharusnya lebih baik darinya. Rowan terus mengamati tubuh pria itu. Dia dapat dengan mudah melihat hubungan antara batu Werdelem dan tubuh Finn. Batu ini melakukan lebih dari sekadar memungkinkanmu berinteraksi dengan energi kultivasi dunia, bukan begitu? Ryan jauh lebih baik dalam menganalisis seluk-beluk tubuh dengan afinitas elemen cahayanya, jadi dia mengonfirmasi. Ya, Rowan, sejauh ini aku telah memeriksa tubuh semua orang. Aku tidak memiliki bola pemeriksa bakat, tetapi aku cukup yakin dengan kemampuanku untuk melihat potensi tubuh seseorang. Aku cukup yakin tidak ada satu orang pun di desa ini yang akan memiliki bakat di bawah warna biru jika dicentang. Aku percaya padamu, Rowan mengangguk. Dia sudah memikirkannya saat kompetisi antar anak-anak itu terjadi. Menurut legenda, Kekaisaran Werdelem adalah hegemon yang tak tertandingi, bukan? Kurasa masuk akal jika manusia biasa di antah berantah pun sehebat ini. Bersiaplah. Jika desa ini tidak memiliki bakat di bawah warna biru, kau bisa yakin klan Gondel akan dipenuhi dengan bakat warna ungu. Bab 2906. Saat si kembar semakin dekat ke pusat wilayah Trafil, keadaan mulai berubah. Berbeda dari desa Sansam, kota-kota berikutnya memiliki beberapa tingkat peralatan pembentukan sirkuit. Kapal udara menjadi lebih umum, meskipun sebagian besar tidak secanggih yang ditunggangi si kembar. Mata tajam Ryan menemukan beberapa menara komunikasi, mirip dengan yang dikenalnya. Namun, menara-menara ini ditempatkan pada jarak yang tampaknya mustahil dijangkau oleh sistemnya sendiri. Bagaimana mereka bisa memperluas jangkauan sinyal dengan energi spiritual pada jarak yang begitu jauh? Rasa ingin tahu Ryan terusik, dan dia tidak bisa tidak merenungkan penggunaan energi spiritual yang menarik ini. Sistem komunikasinya bekerja dengan energi surgawi, yang merupakan energi kultivasi yang jauh lebih kuat. Akhirnya, mereka tiba di kota Gondel, yang jelas merupakan kota tempat tinggal klan Gondel. Melihatnya dari atas membuat Ryan berpikir seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Semuanya berarsitektur modern, dengan bangunan yang menjulang setinggi awan. Tepat di tengah tempat yang ramai ini, terdapat istana raksasa yang tampak lebih maju. Kapal udara itu langsung menuju istana itu dan berlabuh di salah satu menaranya. Di sana terlihat beberapa kapal udara lainnya. Beberapa berangkat, yang lain tiba, dan sebagian besar memiliki banyak pembudidaya dan manusia yang bekerja di dalamnya. Dan ini hanyalah dunia fana. Ryan menarik napas dalam-dalam. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa ada tanah tempat energi surgawi berada. Rowan tampaknya tidak terlalu peduli. Circuitry formation selalu menjadi urusan Ryan, bukan urusannya. Dia lebih peduli tentang cara memperoleh item untuk Void Shattering Pill. Ryan dan Rowan keluar dari pesawat udara, dipimpin oleh anggota klan Gondel lainnya. Bersama mereka, banyak anak lain mengikuti, semuanya dipilih setelah pembagian batu Werdelem terakhir. Ryan dan Rowan berdiri sedikit di tengah-tengah mereka. Jarang ada anggota baru yang setua mereka, dan fakta bahwa mereka adalah saudara kembar dengan warna rambut yang berbeda tidak banyak membantu. Namun, Ryan dan Rowan menyadari bahwa banyak anak-anak yang ditemani oleh orang tua mereka atau seseorang yang dekat dengan mereka seperti itu. Mudah ditebak karena banyak dari mereka yang tampak sangat mirip, ciri-ciri DNA yang mirip jelas terlihat. Itu cukup bagus. Memikirkan klan Gondel mengizinkan anak-anak muda membawa kerabat mereka. Rowan mendengus menanggapi. Kelihatannya Gondel tidak punya niat untuk membesarkan anak-anak itu sendiri. Itulah sebabnya mereka mengizinkan hal seperti itu. Selain itu, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang campur tangan orang tua ini karena mereka tidak memiliki batu Werdelem. Ryan mendesah. Memangnya kenapa? Tetap saja itu hal yang baik.
Di sekte sistem kami, para orang tua memiliki hubungan dekat dengan anak-anak mereka, bahkan orang tua yang tidak berkultivasi. Dukungan yang akrab selalu membantu. Oke. Baiklah, Rowan tidak berminat untuk membahasnya. Di sekte sistem, para orang tua dapat tetap berhubungan dekat dengan anak-anak mereka. Namun, Rowan memastikan bahwa orang tua tersebut, baik kultivator atau bukan, tidak akan menghalangi pelatihan mengerikan yang telah ia persiapkan dengan saksama untuk anak-anaknya. Setelah itu, mereka turun dari Menara Dok dan dibawa ke sisi barat klan Gondel. Istana-istana yang lebih kecil dapat ditemukan di sana, masing-masing dengan nomornya sendiri. Saat kelompok mereka lewat, para anggota yang sebenarnya memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Tidak diragukan lagi anak-anak muda lainnya ini dulunya adalah pendatang baru, sama seperti kelompok si kembar. Akhirnya, mereka memasuki sebuah gedung tempat berbagai terminal dapat ditemukan, dan beberapa pekerja mengoperasikannya. Baru saat itulah pembudidaya yang membimbing kelompok si kembar mulai berbicara. Baiklah, saya Suan Gondel. Mulai sekarang, kalian adalah anggota klan Gondel. Pergilah ke salah satu terminal dan mintalah para pekerja di sana untuk membantu kalian mendaftar. Kalian akan diberikan kamar sendiri, dan kalian diharapkan untuk melakukan beberapa tugas untuk klan. Suan mengeluarkan perangkat komunikasi yang sama yang dilihat si kembar digunakan Didi. Masing-masing dari kalian akan menerima proyektor komunikasi spektral Interlight Portable ini. Namanya cukup menyebalkan, jadi semua orang menyebutnya CD, yang merupakan singkatan dari Communication Device. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian dapat memeriksa semua yang kalian butuhkan dengan perangkat itu. Luangkan waktu untuk membiasakan diri. Para orang tua, saudara kandung, atau siapapun yang menemani anak-anak mereka, luangkan waktu untuk mengajari mereka menggunakan CD setelah kalian membiasakan diri dengannya. Mereka yang datang sendiri harus mempelajarinya sendiri. Akhirnya, Suan sampai pada suatu kesimpulan. Yah, pada dasarnya begitulah. Segala hal lainnya dapat ditemukan di CD. Cobalah untuk tidak membuat terlalu banyak masalah di hari-hari pertamamu. Suan kemudian meninggalkan kantor pendaftaran dan tidak peduli untuk menjawab pertanyaan apapun. Sementara anak-anak baru dan yang lainnya menghabiskan waktu mereka melihat-lihat, Ryan dan Rowan langsung menuju terminal tempat seorang pekerja sudah menunggu. Hai, kami butuh 2 CD dan tempat tinggal. Tempat terpisah, iya. Pria itu menatap Ryan dan Rowan. Meskipun si kembar lebih tua dari kebanyakan anak-anak, mereka adalah tubuh berusia 12 tahun, jadi pria itu tetap memperlakukan mereka seperti anak-anak. Tidak apa-apa, tetapi apakah kalian berdua yakin tidak ingin tinggal bersama saudara kalian? Hari-hari pertama sendirian di klan Gondel bisa sangat menakutkan, terutama bagi anak-anak seperti kalian yang berasal dari pemukiman miskin. Tidak ada salahnya mengandalkan dukungan satu sama lain. Si kembar memang baik. Aku sudah bisa melihat seberapa dekat kalian berdua. Pastikan kalian tidak melupakan batasan kalian. Mata Ryan dan Rowan sedikit berkedut. Siapa sih yang mau minta dukungan orang ini? Siapa sih yang dekat? Tentu saja, mereka tidak mengatakannya dengan keras. Mereka hanya menyimpan wajah orang itu di kepala mereka dan membuat catatan mental untuk menghajarnya jika ada kesempatan di masa mendatang. Ahem, Ryan melanjutkan. Kami tetap lebih suka kamar kami sendiri. Baiklah, pria itu tidak memaksa. Jika kau berubah pikiran, kau bisa kembali ke sini dan meminta kamar bersama. Sekarang, sentuh bola di dekat layar. Bola itu akan membaca energi di dalam batu werdelem milikmu, dan pendaftaranmu akan dimulai. Ryan dan Rowan saling memandang. Sistem surgawi si kembar menggunakan jiwa-jiwa palsu dengan batu-batu itu, jadi mereka tidak benar-benar terhubung dengan batu-batu itu. Bisakah kita mengalihkan sebagian kekuatan batu itu ke bola itu? Tanya Rowan. Seharusnya bisa, Ryan mengangguk. Tapi masalahnya adalah kita tidak menggunakannya. Kita jelas menggunakan bola kontrol seolah-olah itu adalah batu. Mungkin alat itu akan membaca bola kontrol sebagai gantinya. Akan lebih baik jika kita bisa melihat contoh bagaimana batu werdelem bekerja. Pertama, si kembar berpikir sejenak dan memutuskan untuk tetap mencobanya. Terserah. Kalau tidak berhasil, kita bisa pikirkan cara lain nanti. Asteris berbunyi. Asteris. Kesalahan. Batu werdelem yang tidak dikenal. Pekerja itu melihat pesan itu dengan mata bingung. Tidak dikenal. Aku belum pernah melihat ini. Kesalahan sebelum. Asteris suara sumbang,
Suara sumbang, suara sumbang. Tiba-tiba, 4 orang kultivator muncul di kantor pendaftaran dengan cepat dan berbicara dengan keras bahkan sebelum melihat ke arah si kembar. Menyerah atau mati. Bab 2907. Ryan dan Roan saling memandang dan tidak melakukan apapun. Kita menyerah. Para ahli dari Gondel datang begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat melihat Ryan dan Roan dengan saksama. Baru sekarang setelah si kembar berbalik, mereka mengerti apa yang sedang mereka hadapi. 2 anak. Pemimpin kelompok itu segera menggelengkan kepalanya dan menyampaikan perintahnya. Tahan mereka. Kita perlu menginterogasi mereka berdua. Baik, Tuan. Yang lainnya dengan cepat menangkap Ryan dan Roan. Akan tetapi, bahkan setelah memeriksa tubuh si kembar, mereka tidak dapat melihat apapun. Si kembar hampir tidak memiliki kultivasi. Di mata mereka, Ryan dan Roan masih jauh dari mencapai tahap pertama alam transformasi tubuh. Tentu saja, baik Ryan maupun Roan menyembunyikan kultivasi mereka dengan jiwa alam keilahian tahap puncak mereka. Semua orang di sekitar melihat kejadian itu dan menjauh. Setelah sekitar 1 menit, para penjaga terbang keluar dari kantor pendaftaran bersama si kembar, menghilang ke arah area pusat klan. Si kembar memeriksa para kultivator klan Gondel. Pria alam transformasi jiwa adalah pemimpin mereka. Para bawahan semuanya berada di alam jiwa baru lahir. Ryan berpura-pura takut sementara Roan tidak berpura-pura apa-apa dan hanya menutup matanya. Tidak bisakah kamu sedikit membantu? Ryan mengeluh. Namun, Roan tidak berniat melakukan itu. Menurutmu aku tahu cara berpura-pura. Baiklah. Ryan harus mengakui bahwa dia kurang percaya diri dengan kemampuan akting Roan. Beberapa menit kemudian, mereka dibawa ke sebuah ruangan dengan beberapa jenis peralatan. Peralatan berbasis jiwa. Sepertinya mereka akan mencoba mencari jiwa dan ingatan kita. Terserahlah, Roan tidak peduli. Mereka hanya akan mendapatkan akses ke jiwa bodoh itu, yang tidak punya apa-apa. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka mungkin akan mulai dengan mengobrol karena kita masih anak-anak. Kita tunggu saja. Tiba-tiba, sebuah pintu di sisi lain ruangan terbuka, dan seorang kultivator masuk dengan ekspresi muram. Apa ini? Palomo, di mana para penyerbu itu? Tanyanya kepada pemimpin kultivator yang membawa Ryan dan Roan ke sini. Palomo menggaruk bagian belakang kepalanya dan menunjuk ke arah Ryan dan Roan. Mereka berdua, Glimel. Ekspresi Glimel berubah lebih buruk. Saat dia memasuki ruangan, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Ryan dan Roan. Dia jelas tidak melihat kultivasi apapun dan fakta bahwa Ryan dan Roan masih anak-anak membuat semuanya semakin konyol. Kau pasti bercanda, kan? Apakah mereka berdua tampak seperti bahaya bagi klan Gondel kita? Sejak kapan kita jatuh serendah ini? Palomo jelas memahami kata-kata Glimel. Aku tahu itu, tapi peraturan adalah peraturan, Glimel. Siapapun yang memiliki batu Werdelem tak dikenal harus segera ditahan. Jika kau punya keluhan, kau harus menyampaikannya ke Dewan Tetua. Mulut Glimel berkedut. Dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan Dewan sama sekali. Lupakan saja. Mengesampingkan hal itu, Glimel mendekati Ryan dan Roan sambil melihat CD di tangannya. Coba kita lihat ini, Ryan dan Roan, 2 anak yang dibawa dari desa Sansam, talenta level 3. Sangat jarang bagi tempat sekecil desa Sansam ini untuk melahirkan bakat tingkat 3, apalagi 2. Tapi, Glimel mengamati wajah Ryan dan Roan dengan saksama. Kembar? Kurasa masuk akal kalau kalian terlahir dengan bakat yang sama. Jadi, apa yang bisa kalian ceritakan tentang batu Werdelem tak dikenal? Ryan segera mengangkat tangannya sambil tetap mempertahankan ekspresi takutnya. Kami mendapatkannya dari kepala desa kemarin setelah kompetisi desa. Kepala desa Didi berkata bahwa kami juga bisa bercocok tanam jika kami memilikinya. Glimel mengangguk dan menatap Palomo dan bawahannya. Kalian sudah boleh pergi. Palomo menyipitkan matanya. Itu bukan protokolnya. Persetan dengan protokol, gerutu Glimel. Apa menurutmu kedua anak ini bisa membahayakanku? Aku akan bertanggung jawab penuh, jadi enyahlah. Palomo menghela napas dan hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Baiklah, begitulah yang kau katakan. Jangan datang untuk mengeluh nanti jika terjadi sesuatu yang salah. Ia segera berbalik setelah itu. Semuanya, kita keluar. Ayo pergi.
Setelah melihat kelompok Palomo pergi, Glimel mengalihkan perhatiannya kembali ke Ryan dan Rowan. Baiklah, orang-orang menakutkan itu sudah pergi. Sekarang, bantu aku dan biarkan aku memeriksa batu Werdelem milikmu. Ryan dan Rowan tidak keberatan dan mengangkat pakaian mereka, memperlihatkan batu Werdelem yang tertanam di tubuh mereka. Setelah itu, Glimel mengambil peralatan yang lebih mirip pistol dan menyentuh batu-batu itu dengannya. Rowan adalah yang pertama. Batu Werdelem di tubuh Rowan langsung bersinar dan melepaskan semacam energi hijau yang memasuki pistol. Beberapa saat kemudian, Glimel menerima beberapa baris informasi di CD-nya. Aneh, tidak ada yang salah dengan batumu. Mereka memiliki ide desa Sansam milikmu, dan namamu sudah terisi di dalamnya, menunjukkan bahwa kamu telah melalui proses infus dengan benar. Glimel menoleh ke Ryan dan mengulangi prosesnya. Sekali lagi, ia mendapatkan ide dan nama Ryan, sebagaimana mestinya. Apakah itu bug dalam sistem? Kedua batu Werdelem milikmu baik-baik saja. Mengapa sistem menuduh batu Werdelem tak dikenal? Glimel bingung. Ryan dan Rowan tahu mengapa mereka mendapatkan hasil yang benar. Itu karena Glimel memeriksa batu Werdelem secara langsung. Dulu ketika sistem menuduh si kembar, Ryan dan Rowan telah menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan energi di dalam tubuh mereka. Energi di dalam tubuh mereka bukan berasal dari batu Werdelem, melainkan dari bola kontrol. Bola kontrol adalah batu Werdelem milik si kembar dalam kasus ini, dan itulah sebabnya ia dituduh sebagai tak dikenal. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahunya hal itu. Jadi begitulah cara mereka mengidentifikasi kita. Komentar Ryan. Rowan mencoba mengumpulkan sedikit energi yang dilihatnya keluar dari batu Werdelem. Sekarang setelah aku tahu, kurasa aku bisa menggunakannya sebagai pengganti energi bola kendali kita. Cobalah juga. Glimel kemudian membawa si kembar ke terminal di ruangan itu. Baiklah, coba lagi, kalian berdua. Aku perlu memeriksa apakah itu kesalahan karena kalian tertangkap dengan metode yang berbeda. Kirim saja energi kalian ke bola itu dekat terminal. Bab 2908. Ryan melangkah maju, memiliki ide yang sama dengan Rowan. Ia menyentuh bola itu di dekat terminal. Namun, kali ini, ia tahu apa yang harus dilakukannya untuk mengendalikan batu Werdelem di tubuhnya dan mengarahkan energinya. Agak rumit untuk melakukannya karena aku mengisolasi batu itu dengan elemen cahaya. Untungnya, contoh yang perlu kita lihat tentang cara kerja batu Werdelem diberikan oleh Glimel sendiri. Mari kita lihat. Aku mengekstrak sedikit energi seperti ini, lalu aku mengosongkan meridian. Tangan sudah cukup baik, seharusnya kurang lebih seperti ini. Seketika, terminal tersebut menunjukkan ide desa Sansam milik Ryan dan nama Ryan. Apa-apa aku melakukannya dengan benar, senior. Aku minta maaf. Glimel mendesah dan menepuk kepala Ryan. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak diragukan lagi peralatan kita tidak cocok. Itu bukan salahmu atau saudaramu. Rowan, masih dengan ekspresi tegas, mengambil kesempatan untuk bertanya. Setidaknya dia mencoba bersikap hormat. Senior Glimel, apa itu batu Werdelem tak dikenal? Mengapa itu masalah besar? Glimel mengerjakan beberapa opsi dalam CD-nya sambil menjawab pertanyaan Rowan. Batu Werdelem yang tidak dikenali hanya digunakan oleh penjahat, jenis yang menolak menjadi bagian dari sistem Werdelem. Ryan dan Rowan tampak benar-benar bingung, yang membuat Glimel meletakkan tangannya di wajahnya, menyadari kesalahannya sendiri. Benar, kamu datang dari tempat yang cukup terpencil, jadi kamu jelas tidak tahu apa-apa. Biar aku mulai lagi. Seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh kepala desa, seorang prajurit tidak dapat berkultivasi tanpa batu Werdelem. Batu itulah yang memungkinkan Anda merasakan energi kultivasi dunia. Begini, batu Werdelem juga merupakan cara seorang kultivator diidentifikasi di dalam sistem Werdelem. Sistem Werdelem dibuat agar kekaisaran memiliki kendali penuh atas siapa yang dapat atau tidak dapat berkultivasi. Dengan cara ini, Kekaisaran Werdelem dapat mencegah orang jahat menimbulkan masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika seorang bandit, misalnya, tidak dapat menggunakan energi kultivasi, pada dasarnya ia sama saja dengan manusia biasa. Kau punya banyak manusia biasa di desamu, bukan? Ryan dan Rowan mengangguk dan menunggu Glimel melanjutkan. Itu saja. Kita dapat terhubung dengan batu itu dan menghentikan bandit itu menggunakan energi kultivasi.
Itu membuatnya sangat mudah untuk menangkapnya dan menjaga semua orang tetap aman. Namun, Glimel tidak berhenti di situ. Ada beberapa kelompok yang menciptakan batu Werdelem palsu. Batu tersebut tidak dapat diakses oleh sistem, jadi orang jahat tetap dapat melakukan hal-hal buruk tanpa takut kemampuan kultivasi mereka dicuri. Namun, mereka benar-benar idiot karena mengambil jalan seperti itu. Rowan merenung sejenak dan bertanya. Dari cara bicaramu, sepertinya batu-batu palsu ini punya kekurangannya sendiri. Glimel tersenyum dan menepuk kepala Rowan. Bukankah kau anak yang pintar? Itu benar. Batu Werdelem palsu, atau batu tak dikenal, tidak dapat memberimu koneksi yang tepat dengan dunia di sekitarmu. Berkultivasi dengan batu-batu itu cenderung meninggalkan banyak cacat dalam kultivasi seseorang. Fondasi yang buruk, dantian dan inti yang rusak, meridian yang tersumbat, sebut saja. Siapapun yang menggunakan metode ini hanya melakukannya ketika mereka tidak melakukan hal yang baik. Glimel lalu memperingatkan si kembar. Jangan pernah mencoba menggunakan batu palsu, mengerti? Begitu kau menyingkirkan batu Werdelem aslimu, tidak ada jalan kembali ke sistem. Kau pasti akan hidup dengan cacat seperti itu selama sisa hidupmu. Kau tidak menginginkan itu, kan? Ryan dan Rowan mengangguk. Terima kasih sudah menjelaskan, Senior Glimel. Kami pasti tidak akan mengambil batu Werdelem palsu. Bagus sekali, Glimel senang mendengarnya. Dia sama sekali tidak curiga pada si kembar. Tentu saja, itu terutama karena dia tidak melihat kultivasi apapun di tubuh si kembar, jadi dia yakin alarm sebelumnya adalah bug dalam program identifikasi sistem. Senior Glimel, Ryan cepat-cepat berkata. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita dalam masalah? Asteris bip, bip, bip. Glimel tersenyum dan selesai mengutak-atik CD-nya. Tidak lagi. Aku sudah menyelesaikan pendaftaran kalian di klan Gondel. Kalian bisa kembali ke kantor pendaftaran dan mencari kamar untuk kalian sendiri. Juga, sebuah nasihat. Aku bisa melihat kalian berdua sudah cukup tua, jadi banyak anak seusia kalian yang sudah jauh lebih maju dalam kultivasi. Kalian mungkin merasa sedih, atau mereka mungkin mengejek kalian karena itu. Tapi jangan biarkan itu memengaruhi kalian. Aku juga seseorang yang tiba di sini jauh lebih tua daripada yang lain, dan hari ini, aku menempati posisi di klan yang lebih tinggi daripada banyak dari mereka yang pernah membuat masalah kepadaku karena usiaku. Tetaplah tegakkan kepala kalian. Selama kalian masih hidup, masih ada harapan. Mengerti? Si kembar mengangguk, dan Ryan bahkan ingin tertawa. Kalau saja Glimel tahu siapa mereka sebenarnya, dia pasti tidak akan merasa khawatir. Ya, Senior Glimel, terima kasih. Beberapa waktu kemudian, Ryan dan Rowan dibawa kembali ke sisi barat klan Gondel. Seperti yang bisa diduga, mereka menarik perhatian lebih banyak orang daripada sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka mereka akan kembali ke sini setelah tertangkap membawa batu Werdelem tak dikenal. Pembacaan jiwa dan penyiksaan yang kami harapkan tidak benar-benar terjadi. Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Rowan mendengus. Meremehkan kami hanya karena kami masih anak-anak dan tidak memiliki kultivasi. Sungguh sistem perlindungan yang buruk. Ryan mengangkat bahu. Akan jauh lebih sulit menemukan orang yang tidak akan bereaksi seperti itu setelah melihat kita berdua, tahu. Yah, aku tidak mengeluh, itu sudah pasti. Hai, kalian berdua, saat itulah seorang pemuda, mungkin berusia sekitar 15 tahun, menghampiri si kembar. Tadi aku melihat kalian dibawa pergi. Apa yang kalian lakukan? Ryan berhenti sejenak sementara Rowan bahkan tidak peduli untuk melihat ke arah pria itu. Melihat itu, Ryan tersenyum pahit dan mencoba berbicara. Abaikan saja adikku. Dia punya masalah sosial dan sangat pemalu saat orang asing datang untuk berbicara dengannya. Dia seperti bunga yang rapuh yang bisa layu hanya dengan sentuhan sekecil apapun, sungguh tidak layak untuk disia-siakan. Mulut Rowan berkedut, ingin menghajar Ryan. Namun, ia segera menenangkan diri dan berjalan menuju kantor pendaftaran. Adapun Ryan, ia melanjutkan penjelasannya. Mengenai kejadian sebelumnya, Senior Glimel dialah orang yang mengurus masalah kita. Omong-omong, dia mengatakan bahwa berita tentang batu Werdelem yang tidak dikenal adalah bug dalam sistem, mungkin ada semut yang memasuki peralatan yang kita gunakan sebelumnya. Hahaha, pemuda itu tak kuasa menahan tawanya, begitu pula yang lain di sekitarnya. Kau salah. Dia tidak bermaksud benar-benar ada serangga di dalam. Omong-omong,
Jika seorang inkuisitor mengatakan itu, maka itu pasti benar. Maaf mengganggumu, kawan. Oh, benar. Aku Suzumaki. Jika kau butuh bantuan nanti, carilah aku. Aku bisa membuat hidupmu di klan Gondel jauh lebih mudah, dengan harga yang pantas. Dia lalu mengedipkan mata pada Ryan dan berbalik untuk pergi. Ryan pun tersenyum dan segera memasuki kantor pendaftaran bersama Rowan. Rowan telah menyelesaikan pendaftarannya, dan kali ini, pendaftarannya berjalan lancar.